Swastiastu, Namo Buddhaya, salam harmoni dari Indonesia. Perkenalkan, nama saya Supratman SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Gelombang 3 Universitas Pendidikan Ganesha akan melaksanakan pembelajaran untuk memenuhi tugas dari siklus 1 tentang materi reaksi kimia di SMA Negeri 1 Tanjung. Selamat menyaksikan. Siap. Salam. Oke, selamat siang. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Marilah terlebih dahulu kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas ya. Untuk selanjutnya mungkin di sini Bapak akan mengabsensi dulu kehadiran kalian ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk? Masuk semua? Oke. Sebelum memulai pembelajaran, mungkin di sini Bapak meminta kalian untuk merapikan dulu ya tas-tas yang ada di pendidikannya ya, silahkan dilakukan. Yang belum memasukkan baju silahkan dimasukkan bajunya ya, silahkan dilakukan bajunya. Oke, sudah ya. Nah, di sini juga perlu Bapak ingatkan kembali ya, pada awal pembelajaran kita sudah membuat kesepakatan belajar ya. Nah, di sini ada beberapa kesepakatan belajar yang sudah kita sepakati ya. Harapan Bapak di sini sama-sama kita jalankan ya. Apa yang di sini juga perlu Bapak ingatkan kembali ya, struktur atom ya, nama-nama atom, nama-nama atom. Masih ingat tentang nama dan lambang atom? Oke, siapa yang bisa menyebutkan salah satu nama dari atom? Kemarin dulu silakan. Yaitu hidrogen dengan lambang H dan nomor atom 1. Oke, hidrogen ya. Iya. Hidrogen ya. Oke. Hidrogen ya. Lambang atomnya apa? H. H ya. Dituliskan dengan huruf H. Jadi ini beberapa contoh ya, beberapa contoh dari nama-nama atom dan penulisan lambang dari atom itu sendiri. Pada pertemuan sebelumnya juga kita mempelajari tentang ikatan kimia. Ada yang bisa menyebutkan jenis-jenis dari ikatan kimia? Silakan juga. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu ikatan kimia. Ikatan kimia adalah merupakan gaya yang mengikat dua atom atau lebih untuk membuat senyawa atau molekul kimia yang terjadi karena serah terima elektron. Oke, terima kasih. Kasih open dulu. Selanjutnya ada yang bisa menyebutkan lagi nggak? Saya Pak Guru. Oke, Ica, silakan Ica. Itu ikatan kovalen Oke, ikatan adalah kovalen. ikatan yang terbentuk karena penggunaan bersama pasangan elektron. Kasih open dulu. Baik. Nah, materi-materi yang kita sebutkan tadi adalah materi plasma, ya. Untuk bisa memahami tentang materi kita hari ini ya, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih tujuan dari pembelajaran kita pada materi ini, ya. Oke, silakan. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian reaksi kimia melalui pengamatan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri reaksi kimia yang terjadi pada suatu peristiwa yang mereka amati melalui diskusi dengan benar. Ketiga, peserta didik mampu menentukan jenis-jenis reaksi kimia melalui diskusi dengan benar.
Jadi inilah tujuan pembelajaran kita ya. Harapannya dengan mengetahui atau mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, kita bisa memahami ya reaksi-reaksi kimia pada kehidupan sehari-hari ya, karena kita tidak bisa terlepas dari yang namanya kimia ya, baik dalam tubuh kita sendiri ataupun juga di sekitar kita ya, karena banyak kita melihat pemanfaatan dari kimia ya dalam kehidupan Sehari-hari. Oke, selanjutnya di sini pembelajaran kita menggunakan model pembelajaran berbasis masalah ya. Jadi garis besarnya nanti kegiatan kita pada pagi hari ini adalah kalian berkelompok ya. Sebelumnya Bapak memberikan masalah seperti itu, lalu kalian berkelompok untuk mendiskusikan untuk pemecahan masalah yang Bapak berikan dengan bantuan LKPD ya, dalam bentuk lepoksit ya. Lalu selanjutnya setelah berdiskusi kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian di kelas ya, secara bertahap. Oke. Untuk selanjutnya sekarang kita masuk pada di sini Bapak mempunyai sebuah gambar ya. Ada yang tahu gambar apa itu? Rumah dan pagar ya. Seperti itu ya. Oke. Tetapi yang menjadi fokus kita yang di pagar itu ya. Saya rasa ini benda yang sudah tidak asing buat kalian ya. Nah dulu pada saat Bapak membuat gerbang dan pagar itu ya, katanya si tukang ya atau pembuat dari gerbang itu, Pak ini gerbangnya ya sudah saya cat dengan cat anti karat ya. Jadi kalau Bapak menggunakannya nanti dalam waktu yang lama nanti walaupun di tempat yang terbuka seperti itu aman seperti itu ya. Akan tetapi ya setelah sekian lama sampai sekarang ternyata ya apa yang terjadi? Oke. Gerbang Bapak juga ternyata berkarat ya. Nah di sini apa? Bagaimana sebuah pagar yang sudah dicat dengan cat anti karat ya, itu dalam jangka waktu tertentu ya masih tetap berkarat. Apakah ada proses yang mempengaruhi? Ada yang tahu jawabannya? Pagar yang sudah dicat kena hujan, kena air panas. Hujan, kena air, kena panas ya. Oke, mungkin seperti itu ya. Ada juga yang oke, silakan keluar berdiri. Sama juga kayak Faridun, karena adanya faktor cuaca di mana terik panas matahari yang terus diterima langsung oleh pagar tersebut, sehingga pagar itu akan mengalami kerusakan di mana pagar itu akan retak dan juga gampang terkelupas. Kemudian pagar tersebut menerima derasnya air hujan dan itu juga bisa menyebabkannya berkarat karena air hujan yang mengenai pagar yang sudah terkelupas tersebut. Oke, terima kasih. Jadi seperti itu ya, mungkin cuma hujan, cuma panas seperti ya. Tetapi untuk bisa menjawab dari permasalahan tersebut ya, sekarang kita akan berdiskusi ya, akan menggali kembali tentang permasalahan tersebut ya, dengan menjawab LKPD yang sudah Bapak siapkan ya. Nah, untuk memudahkan kalian untuk bisa menjawab dari permasalahan tersebut atau menjawab dari LKPD tersebut ya. Jadi di sini Bapak minta kalian berkelompok ya. Oke, kemarin sudah Bapak buat kalian menjadi 5 kelompok ya. Jadi sekarang silakan ke kelompoknya masing-masing ya, sesuai dengan yang sudah Bapak tampilkan di depan ya, kelompoknya. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Share di grup kelas ya. Jadi silakan kalian masuk dengan akun masing-masing ya, yang sudah kalian buat kemarin ya. Jadi silakan masuk. Lalu selanjutnya
Silakan dibuka ya. Silakan dibuka LKPD-nya, yaitu tentang LKPD reaksi kimia. Oke, sudah bisa? Coba dicek dulu, coba dicek. Coba dicek. Bisa diklik. Bisa. Pernah nggak kalian gambar sesuatu yang Iya, menurut saya kalau yang udah berkarat tuh dia rada dingin. Mantap sih. udah kebakar ini? Oh, lagi dulu. Kadang dia sampai apa dia susah. Bereaksi dengan gas oksigen dan air. Terus Sehingga menghasilkan Sama seperti yang saya katakan tadi ya. ada perubahan gas di sini. Ada perubahan gas. Setiap tersebut ada di dapat kan perubahan ada warna kan. apa bukannya anak enggak bisa aku berkarat Karena ini pembentukan gas. memiliki perubahan suhu Perubahan endapan. Nanti kan di sini dari hasil pengamatan kan tentang apa sih? Warna. Apakah perubahan warna? Reaksi. Teratur tentang perkaratan gas. Menghasilkan apa? Ya? Perkaratan menghasilkan apa saja kita bisa apa? Atau coba dan apa sih yang lebih teramati nanti perubahan apa suhu dan energi apa namanya menghasilkan energi dan ya kan seperti itu ya itu yang lebih dominan kalau yang pada kertas sekarang apa ya di bawahnya apa yang kita memahami masuk dari nanti menyimpulkan aja ya tinggal menyimpulkan ya. Kalau sudah menyimpulkan nanti tekan finish ya di bawahnya itu ya tekan finish. Sudah finish ya. Nah, ya finish ya. Jadi secara otomatis jawaban kalian sudah terekam di kartu.
Waktunya sudah habis ya, sudah 20 menit. Nah, di sini kita explaining dulu ya untuk mengembalikan lagi fokus kalian, semangatnya lagi ya. Untuk itu silahkan berdiri terlebih dahulu ya. NTP Gemilang. Saya bisa hebat dan luar biasa. SMA. Maju bersama hebat semua. Mantan. Cerdas. Baik, untuk selanjutnya kelompok siapa yang mau maju ke depan? Oh, kelompok yang sekolah silakan. Baik teman-teman, selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok Aksio di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai reaksi kimia. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Flora sebagai moderator. Saya Ica Ulataya sebagai pemateri. Saya Agus Sasmita sebagai moderator. Saya Julia sebagai pemateri. Saya Kevin sebagai pemateri. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian reaksi kimia. Akan dijelaskan oleh Jan. Oke, jadi reaksi kimia adalah proses perubahan zat-zat tertentu yang berstatus sebagai reaktan reaksi menjadi zat-zat baru produk dengan sifat berbeda. Dalam reaksi kimia, jumlah zat setelah reaksi sama dengan jumlah zat sebagai reaksi. Sehingga dalam reaksi kimia hanya terjadi pertukaran ikatan kimia antara zat-zat yang bereaksi. Banyak sekali fenomena-fenomena atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita setiap harinya. Apakah semuanya termasuk dalam reaksi kimia? Suatu perubahan zat dapat diketahui sebagai reaksi kimia yaitu dengan mengamati ciri-ciri yang terjadi. Untuk mengetahui ciri-ciri dari reaksi kimia Lalu pengamatan yang ketiga adalah pembakaran kertas yang akan dijelaskan oleh Jan. Jadi berdasarkan pengamatan kami, jelaskan perubahan yang terjadi. Perubahan warna pada kertas yang semula putih menjadi abu akibat terbakar oleh api, kemudian suhunya berubah menjadi panas. Dari perubahan yang kamu amati tersebut, apakah perubahan zat tersebut akibat dari reaksi kimia? Jelaskan. Iya, yaitu termasuk dalam proses pembakaran, karena kertas tersebut berubah wujud menjadi abu setelah dibakar. Kemudian di sini ada jenis-jenis reaksi kimia. Yang pertama yaitu reaksi pembakaran yang dihasilkan dari kembang api, kemudian reaksi perkaratan dari besi atau rantai besi yang berkarat, kemudian ini adalah reaksi fermentasi dari rantai yang difermentasi, dan ada reaksi pembusukan pada buah pisang, kemudian ada reaksi penegakan. Baik, sekarang saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi, reaksi kimia adalah suatu proses di mana satu atau lebih zat diubah menjadi satu atau zat yang berbeda dan menghasilkan produk yang baru. Ciri-ciri reaksi kimia adalah 1. Perubahan energi, 2. Perubahan warna, 3. Pembentukan endapan, 4. Pembentukan gas, dan 5. Perubahan suhu. Nah, jenis-jenis reaksi yaitu 1. Reaksi pembakaran, 2. Reaksi redoks, dan 3. Reaksi dan yang terakhir ada reaksi penggantian. Baiklah, setelah kami memaparkan materi yang tadi telah kami jelaskan, kami sekarang akan membuka sesi tanya jawab. Baik, saya akan bertanya, bagaimana Anda menyimpulkan bahwa perkaratan besi termasuk perubahan atau reaksi kimia? Oke, baik. Karena besi bereaksi dengan oksigen dan air sehingga menghasilkan lapisan darat yang tipis dan kemerahan. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi. Oke,
Oke, untuk selanjutnya kelompok siapa? Ridho. Kelompok Ridho. Selamat pagi. Pertama-tama kami akan menjelaskan tentang pengertian reaksi kimia. Reaksi kimia adalah proses perubahan zat-zat tertentu yang berstatus sebagai produk menjadi zat-zat baru atau produk dengan sifat berbeda. Zat yang dapat berubah dalam proses reaksi kimia dapat berupa unsur atau senyawa. Proses reaksi kimia akan terjadi ketika atom-atom di zat reaktan tersusun ulang menjadi molekul-molekul baru. Saat kami mengamati video perkaratan besi, kami dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan pengamatan ini, perubahan yang terjadi pada perkaratan besi yaitu perubahan warna. Reaksi perkaratan terjadi karena besi bereaksi dengan gas oksigen dan air sehingga menghasilkan lapisan karat yang tipis dan berwarna kemerahan. Selanjutnya, jenis-jenis reaksi kimia. Yang pertama, pada gambar pertama yaitu reaksi pembakaran, reaksi pembusukan. Yang kelima, reaksi pengendapan. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi setelah kami memaparkan materi yang telah kami sampaikan, kami dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari reaksi kimia adalah proses perubahan zat-zat tertentu yang berstatus sebagai reaktan atau reaksi menjadi zat-zat baru atau produk dengan sifat berbeda. Zat yang dapat berubah dalam proses reaksi kimia dapat berupa unsur atau senyawa. Proses reaksi kimia akan terjadi ketika atom-atom di zat reaktan tersusun ulang menjadi molekul-molekul baru. Nah, ciri-ciri dari reaksi kimia ini ada perubahan energi, perubahan warna, pembentukan endapan, pembentukan gas, dan jenis-jenis relasi kimia yaitu reaksi pembakaran, reaksi perkaratan, reaksi fermentasi, reaksi pembusukan, dan reaksi pengendapan. Baik, kelompok kami akan membuka sesi tanya jawab. Yes. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rita Freba Dewi dari kelompok hidrogen. Saya ingin bertanya tentang bagaimana kalau kita memasak air, ini kan juga menghasilkan gas. Apakah termasuk dalam perubahan kimia? Oke, baik, saya mengerti pertanyaan Anda. Kita lihat lagi pengertian reaksi kimia. Reaksi kimia adalah proses perubahan zat tertentu yang berstatus sebagai reaktan atau reaksi menjadi zat-zat baru. Sedangkan pada saat proses pemasakan air, tentu yang menghasilkan gas, tapi tidak membuat zat baru. Ini termasuk jadi pertanyaan yang tadi itu termasuk reaksi fisika karena berubah wujud saja. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah mempresentasikan ya, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan tadi. Selanjutnya sekarang kita mengevaluasi ya dari kegiatan kita pada pagi hari ini ya. Jadi di sini pengertian dari reaksi kimia itu apa yang bisa kalian lihat di sana ya? Yang mana sih yang disebut dengan perubahan kimia atau reaksi kimia ya? Di sini yang disebut dengan perubahan kimia itu ya perubahan zat-zat tertentu ya yang bersatu sebagai reaktan atau reaksi yang menjadi apa namanya zat baru ya. Jadi itu kuncinya ya. Artinya itu yang menjadi perbedaan dengan yang perubahan yang lainnya. Ya, jadi perubahan kimia selalu membentuk produk yang baru. Ya, klorida dengan NaOH, natrium hidroksida, ya, menghasilkan endapan baru atau suatu senyawa baru yaitu NaOH3 besi hidroksida. Ya, kita dapat kita simpulkan ini juga adalah reaksi kimia dengan ciri-ciri yang bisa teramati adalah terbentuknya endapan. Kelihatan kalau reaksinya dapat terlihat dari endapan yang dihasilkan. Oke, dari sini apa yang bisa kita simpulkan ya dari kegiatan kita pada hari ini? Nah, mungkin ada yang bisa menyimpulkan. Saya. Oke, silakan Pak Redun mungkin bisa menyimpulkan. Jadi teman-teman setelah mempelajari materi hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa reaksi kimia adalah proses perubahan zat-zat tertentu yang berstatus dari reaktan, yaitu dari produk dengan proses dan menghasilkan zat baru yaitu produk. Jadi pada hakikatnya
reaksi kimia akan menghasilkan zat-zat baru, dan adapun beberapa perubahan kimia seperti perubahan energi, perubahan energi, perubahan bentuk dan lain-lain. Dan adapun reaksi-reaksinya seperti yang kita dapat temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti reaksi pembakaran, reaksi perkaratan, reaksi pengendapan, reaksi pembusukan, dan fermentasi. Sekian pendapat saya. Oke, kasih sekarang kita akan melakukan refleksi dari pembelajaran kita hari ini ya. Setelah kalian melakukan kegiatan-kegiatan tadi, sekiranya bagaimana perasaan kalian terhadap pembelajaran kita hari ini ya, terutama belajar kimia. Ada yang bisa menyampaikan? Ya, silakan. Saya sangat senang diajari oleh Bapak. Dengan metode seperti ini saya menjadi semakin paham dan sangat tertarik dengan kimia. Dengan adanya video, adanya foto yang membuat kita semakin paham akan ilmu kimia dan reaksi. Jadi itu sebagai refleksi saya juga nantinya ke depan ya. Bagaimana Bapak nanti untuk menyajikan model-model pembelajaran supaya lebih menarik ya, supaya lebih meningkatkan motivasi dari belajar siswa ya. Baik, untuk selanjutnya sekarang Bapak mau setelah kita mempelajari reaksi kimia ya, sekarang Bapak akan memberikan post test. Bisa menjawabnya sudah Bapak kirimkan linknya ya di grup kelas. Oke, silakan dari sekarang. Sudah jawab ya, silakan ya. Yang sudah langsung kirim ya. Kan sudah tersimpan jawabannya. Oke, bagaimana? Sudah semua? Ya. Oke, kalau sudah berterima kasih kepada kalian semua ya, yang sangat baik tadi pada saat pembelajaran ya, sudah melakukan diskusi dengan baik, presentasi dengan baik ya, sehingga kita dapat menunjukkan apa dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kita aplaus untuk selanjutnya ya, materi selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Silakan kalian mempelajari tentang persamaan reaksi kimia dan penulisannya ya, dan penyetaraan reaksi kimia. Mungkin sebelum kita mengakhiri ya, pembelajaran kita pada hari ini ya, silakan dirapikan dulu tempat dulunya ya, mungkin ada sampah atau apa, silakan. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran, mengakhiri pembelajaran, di awal pembelajaran tadi kita membuka dengan doa ya. Tentunya di hari pembelajaran juga kita tutup dengan semua. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu kesadaran dan kebutuhan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, disiapkan. Siap. Salam. Oke, selamat siang.